Waktu telah memasuki sore hari, Misa bergegas hendak pulang. Saat ini dia tengah berjalan di pelataran sekolah bersama Rina dengan tangan ringkih membawa box berisi kado juga bunga mawar yang dia dapat dari para murid. "Miss, maaf ya, kalau saja aku punya mobil, mungkin sudah kuantar kamu," ucap Rina sembari meletakkan box ke tempat dudukan tembok di luar gerbang. Misa pun ikut menaruh box berisi sekumpulan mawar merah itu ke dudukan. "Nggak apa-apa, Rin, aku bisa naik taksi kok." Sebuah mobil merah tiba-tiba terhenti tepat di hadapan mereka berdua. Yang mereka sudah tahu pasti siapa si pemilik mobil tersebut. Dan turunlah seseorang pria dari dalam mobil menghampiri mereka berdua. "Bu Misa mau pulang?" tanya Pak Dani yang sudah berada di hadapan. Misa hanya membalasnya dengan anggukan kepala. "Mari saya antar." "Ah, tidak perlu Pak, saya bisa naik taksi," ucap Misa dengan di akhir kalimat dia sengaja mengacungkan tangan memanggil taksi yang sedang lewat. Dan mobil berwarna biru pun berhenti di belakang mobil merah punya Pak Dani. "Pak, tolong ini dimasukkan ke dalam," perintah Misa pada Pak supir yang baru saja turun dari dalam mobil. "Baik, Neng," si Pak supir mengambil box dan memasukkannya ke dalam bagasi. "Rin, Pak Dani, saya pulang duluan ya. Assalamualaikum," pamit Misa sembari membuka pintu mobil penumpang belakang. "Waalaikumsalam, hati-hati ya Miss," Rina melambaikan tangan dengan senyuman terulas di bibir. Misa memasuki mobil dan duduk di kursi penumpang, lalu tidak butuh waktu lama mobil biru itu pun melaju meninggalkan mereka berdua yang masih menatap kepergiannya. "Hihihihi," kekahan tawa Rina melihat raut wajah Dani yang terlihat muram. Berhenti tertawa, tidak lucu, sebala Dani. "Kasian, gagal lagi deh mau deketin," ledek Rina sambil lalu masih tertawa geli. "Cek, sial." Kesal Dani mendengus dan ikut berbalik memasuki mobil. Mobil taksi yang membawa Misa berhenti tepat di depan teras rumah. Sengaja dia meminta berhenti di dalam gerbang rumah, karena ada barang yang harus dikeluarkan dari bagasi. Misa turun dari dalam taksi dan menuju bagasi bersama Pak supir. "Neng, ini rumah apa istana?" tanya Pak supir sembari mengeluarkan box dari dalam bagasi. Misa tersenyum menanggapi. "Rumah, Pak. Gede banget ya, ditambah banyak penjaganya. Tadi mau masuk gerbang saja sampai seketat itu." Lagi-lagi Misa hanya tersenyum. "Taruh di sana saja, Pak." "Selamat datang, Nona." Seorang pelayan datang menyapa. "Ah, iya. Mari Pak, berikan pada saya saja," pinta pelayan tersebut mengulurkan tangan. "Ini Neng." Lelaki itu memberikan box berisi bingkisan kado ke pelayan. Dan setelah menerima ongkos, Pak supir pun kembali memasuki mobil pergi meninggalkan pelataran rumah bersamaan dengan kedatangan sebuah mobil hitam. Melaju lambat dan terhenti di depan teras. Misa yang masih berdiri di sana dengan tangan memegang box berisi mawar merah, dia menatap ke arah mobil hitam tersebut. Dia sudah pulang," gumam Misa saat melihat sekretaris Tang sedang membukakan pintu penumpang, dan turunlah Arga dari dalam mobil melangkah mendekat ke arahnya. "Tumben kamu sudah pulang, padahal langit masih terang loh," sambut Misa setelah berhadapan dengan lelaki tampan itu. Arga tak menjawab pertanyaan tersebut. Pandangan dia tertuju ke buket bunga mawar merah berukuran besar dalam box bunga yang sedang dipegang oleh Misa. Ada kilatan tak suka dari sorot mata tegas Arga. "Apa itu?" Misa melirik arah pandang Arga. "Masa kamu nggak tahu ini apa? Ini tuh bunga mawar." "Maksud Tuan, dari mana Nona mendapatkan bunga mawar serta bingkisan kado ini?" ucap sekretaris Tang memperjelas. "Ah, gitu. Aku mendapatkan semua ini dari anak didikku. Tapi ada juga sih dari rekan guru." Mendengar kata rekan guru, seketika alis Arga mengkerat tak suka dengan tatapan tajam tak lepas menatap Misa. "Apa hari ini Nona ulang tahun?"
Sekretaris Tang kembali mengajukan pertanyaan. Enggak juga, ini hanya ucapan selamat mereka padaku yang sebagai guru. Karena kemarin kan hari guru. Terserah mau pemberian dari siapa, asal jangan kotori kamarku dengan barang-barang jelek ini. Ketus Arga dan melangkah pergi melewati Misa yang mematung. Apa-apaan sih dia? Gumam Misa menatap punggung tegap lelaki yang sedang berjalan memasuki rumah. Tang, teriak Arga yang sudah berada di dalam rumah. Baik tuan. Saya permisi nona. Sekretaris Tang ikut menyusul memasuki rumah meninggalkan Misa yang masih berdiri menatap kepergiannya. Nona mau dibawa kemana barangnya? Tanya pelayan yang sedang memegangi box. Sejenak Misa menatap dua box tersebut hingga akhirnya dengan berat hati dia menghela napas pelan. Kamu tadi dengar kan kata tuanmu itu? Jadi tolong kamu bagikan saja ke rekan-rekanmu. Pelayan tersebut tertegun. Anda yakin nona? Ini kan hadiah pemberian dari para murid untuk nona. Misa mengangguk mengiyakan. Iya, daripada saya buang, jadi tolong ya. Baiklah nona, akan saya bagikan pada pelayan lain. Misa memberikan box berisi mawar ke pelayan lain yang menghampiri lalu dia melangkah pergi menuju tangga. Sementara di sisi lain, dalam ruangan kerja, Arga sudah terduduk di sofa dengan punggung menyender ke senderan sofa. Dia mengendurkan dasi seiring menghembuskan napas kasar mengeluarkan panas dalam dada. Dan Sekretaris Tang tampak sibuk membuka tas kerja menata dokumen. Tang, iya tuan, sahut Sekretaris Tang di sela kesibukannya. Kau masih menaruh penjaga bayangan kan pada wanita itu? Sejenak pergerakan tangan Tang terhenti melirik Arga. Masih tuan. Jadi kau tahu siapa orang yang memberikan bunga padanya? Bukannya tadi Nona sudah mengatakan kalau bunga dan hadiah itu dari anak didiknya? Arga mendesah panjang menatap tajam pada lelaki berjas di seberang. Laki-laki atau wanita yang memberikan bunga itu? Kenapa Anda bertanya pada saya? Tanyakan saja pada Nona yang menerimanya. Batin Sekretaris Tang namun berbeda dengan apa yang dia ucapkan. Sekolahan itu bukan khusus sekolahan perempuan, jadi mungkin dari keduanya. Lagi-lagi Arga mendesah kasar sambil merebahkan kepala ke senderan. Panas ini merepotkan. Tang. Iya tuan. Kenapa aku sangat kesal sekali? Alis Tang sedikit terangkat sembari sibuk membuka dokumen pekerjaan. Apa tuan ingin saya hibur? Mendengarnya membuatku ingin memukulmu Tang. Tang mengambil air yang berada di atas nakas tak jauh dari jangkauan. Minumlah dulu tuan, dia menyodorkan segelas air putih ke hadapan Arga. Yang kurasakan itu panas di dada, bukan haus. Ucap Arga sambil menyambar gelas dan meminum air tersebut hingga habis setengah. Sekretaris Tang hanya tersenyum tipis melihat kelakuan majikannya itu. Tuan, ini soal tuan besar. Arga langsung melirik meminta pembicaraan lebih lanjut. Saya sudah mendapat kabar dari Sekretaris Alex. Tuan besar telah menyetujui untuk menjalankan perawatan kesehatan ke Amerika. Mendengar hal itu, helaan napas lega keluar dari mulut Arga seraya tersenyum senang. Kapan waktunya? Pagi ini jadwal keberangkatan beliau. Baguslah, persiapkan keberangkatan ayah dengan rapi. Baik tuan.